Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nanda Zahra dengan NIM 11190162034. Di sini aku akan mengerjakan video dengan judul How Islam Save the Members by Utilizing Work for Healthy Mouth. Dan saya berasal dari kelas pendidikan kimia kelas 6B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun objektif dari tugas ini diantaranya adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan yang diampu oleh Bapak Muharim Muslim. Yang kedua, sebagai sumber informasi mengenai proses kimia anorganik pada penggunaan ziwak sebagai pasta gigi, serta yang terakhir, sebagai sumber informasi mengenai betapa Islam mengajarkannya untuk menjaga kebersihan, khususnya dalam menjaga kebersihan kesehatan gigi. Salah satu organ yang paling penting bagi kesehatan adalah gigi dan mulut. Nah, ada nih akibatnya ketika kita tidak menjaga kesehatan gigi. Yang pertama adalah munculnya masalah kesehatan gigi dengan mengakibatkan kerusakan pada gigi sehingga adanya karies dan perlu dilakukan pencabutan atau penambalan pada gigi yang rusak. Yang kedua adalah penyakit gingivitis, itu peradangan dan pembengkakan gusi akibat infeksi, yang mana dapat menjadikan juga yang dinamakan penyakit gusi, serta yang terakhir adalah adanya malas menggosok gigi akan memicu lubang dan penyakit pada gusi, yang mana pada hal ini lambat laun akan membuat gigi patah sehingga tidak bisa kembali tumbuh. Nah, seringkali hal ini juga menyebabkan adanya bau mulut sehingga disebabkan oleh kebersihan mulut yang buruk. Gigi merupakan salah satu organ mulut yang paling penting untuk dirawat, karena apabila tidak dijaga dengan baik akan terjadi masalah pada organ tersebut. Salah satu contoh masalahnya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Nah, salah satu alat bantuan yang dapat digunakan yaitu disebut dengan organisme mikroskopik. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan mulut. Bahkan menurut Nabi Muhammad SAW, malaikat menjauhi orang-orang yang bau mulut akibat makan bawang maupun makan beraroma tajam. Itulah mengapa pentingnya kita untuk melakukan bersiwak sebelum wudhu, yang mana dapat hal ini juga menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alat pembersih mulut terdapat kayu siwak yang merupakan alat untuk membersihkan mulut yang terdapat dari beberapa bahan kimia alami yang dapat memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai efek pencegahan pada kesehatan rongga mulut. Siwak yang mana secara etimologi artinya menggosok atau perbuatannya dan alat untuk menggosok. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya tidak memberikan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam siwak terdapat beberapa kandungan antiseptik yang mana bahan dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Dalam siwak tergantung antiseptik atau bahan yang dapat menghancurkan dan menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan tubuh hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Siwak mengandung zat anti pembusukan atau anti decay agen yang mampu menurunkan jumlah bakteri di mulut dan juga mencegah proses pembusukan. Nah, zat astrigen ini merupakan zat yang membuat jaringan biologis berkontraksi atau merekrut. Inhibisi enzim adalah prosesnya di mana reaksi enzim dan substrat terhenti, sehingga berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang menganggap adanya suatu proses substrat yang mana dalam keadaan ini akan menghambat dalam keadaan normal dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah trimetilamina, yang mana di oksigen tersebut merupakan senyawa steroid yang berfungsi untuk fasilitasi dan sintesis yang bergerak dari hormon-hormon tubuh manusia. Adapun cara menggunakan siwak, yang pertama adalah dengan cara direndam terlebih dahulu. Karena untuk merendam kayu siwak terlebih dahulu diperlukan tekstur supaya menjadi lembut. Jangan sekali menggunakan siwak ketika masih keras karena dapat membuat gigi patah. Yang kedua adalah memotong bagian kulit. Hal ini sangat penting supaya dapat digunakan. Lalu setelah itu juga dapat digosokkan ke dalam siwak dengan jumlah yang tidak terlalu banyak sehingga tidak memboros. Yang ketiga adalah menggigitnya sampai halus. Secara perlahan, gigit perlahan hingga berbentuk seperti serat. Lalu selanjutnya juga ini dapat membersihkan untuk bagian lainnya seperti gigi, gusi, dan lidah, sehingga siwak siap untuk digunakan.
Lalu gunakanlah siwak seperti halnya kita menggunakan gosok gigi pada umumnya, karena siwak juga membersihkan sela-sela makanan yang juga mengembalikan aroma makanan yang sudah tidak sedap. Waktu pada suatu saat ketika pasukan muslim mengalami kesulitan dalam menembus benteng pertahanan, yang mana benteng tersebut sangat sulit untuk diterobos. Hal ini sangat meresahkan tentara Islam pada saat itu, sehingga waktu itu Panglima Islam dari Bani Abbasiyah melakukan penyelidikan mengenai seluruh pasukannya dengan bertanya apakah di antara mereka ada yang meninggalkan sholat fardu. Ternyata tidak ada satu dari mereka yang meninggalkan sholat fardu pada saat itu. Selanjutnya, ketika pasukan Islam berhasil menangkap salah satu pasukan musuh yang mana untuk melakukan penyelidikan tersebut, ternyata di antara salah satunya adalah ada yang melakukan penebangan terhadap pohon siwak yang mana untuk melakukan mengintip mereka pada saat itu. Mereka percaya karena siwak merupakan salah satu sunnah yang mana sunnah tersebut mereka hindari pada saat itu, yang mana Islam juga tidak menganggap sebagai tentara Islam salah satu jenis orang yang memakan daging manusia, sehingga mereka mundur dan akhirnya mengosongkan kota tersebut. Nah, dari hal itu akhirnya kita belajar bahwa kita tidak boleh mengabaikan beberapa sunnah Nabi. Salah satunya adalah ketika mengabaikan sunnah bersiwak, yang mana hal itu merupakan satu sunnah ketika kita melakukan bersuci ketika kita sebelum melakukan sholat. Nah, dari cerita tersebut Rasulullah SAW sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci dan Dia maha bersuci karena menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah di beberapa di tempatmu. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Nah, setelah kita tadi udah tonton bareng-bareng ya, kalau misalnya di dalam kandungan siwak itu terdapat berbagai macam, di sini aku mau ngejelasin nih tentang kandungan siwak dan juga efeknya. Yang pertama itu ada fluorida yang mana dapat sebagai antikarsinogenik dan membantu dalam pembaharuan gigi. Yang kedua yaitu ada silika, yaitu silea. Silea itu sebagai karbon untuk menghilangkan enzim pada gigi. Selanjutnya itu ada vitamin C yang bertugas membantu dalam penyembuhan luka dan perbaikan jaringan rongga mulut. Selanjutnya ada tanin sebagai mengurangi plak dan juga gingivitis stimulus sativa. Lalu ada resin yang berperan juga sebagai aksi produktif dengan pembentukan lapisan di atas permukaan enamel untuk perlindungan gigi dan karies. Lalu ada salvandorin yaitu sebagai efek bakterisida. Lalu ada essential oils yang berperan sebagai efek antibakteris dan juga memiliki aroma khas menstimulus saliva. Lalu juga ada efek bakterisida dari sulfur. Lalu ada kalsium yang membantu untuk menghambat demineralisasi dan juga menginduksi remineralisasi. Lalu ada klorida yang berperan juga untuk sebagai mencegah kalkulus pada permukaan gigi, menghambat demineralisasi dan juga menginduksi remineralisasi. Lalu ada benzylisylsitorin yang berperan sebagai antikarsinogenik dan juga antibakteri. Lalu ada trimetilamin yang berperan sebagai antibakteri. Oke, nah selanjutnya adapun kesimpulan dari video ini yang pertama adalah untuk alat pembersih mulut tersebut terdapat kayu siwak yang merupakan alat untuk membersihkan mulut yang mengandung beberapa bahan kimia yang alami yang mempunyai kemampuan dalam membunuh kuman dan mempunyai efek pencegahan pada peronggaan mulut. Yang kedua, pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Yang ketiga juga sebagai zat anti pembusukan atau anti decay agen yang mampu menurunkan jumlah bakteri di dalam mulut dan mencegah proses pembusukan. Nah, sekian video saya mengenai video integrasi Islam yang berjudul How Islam Saved the Members by Utilizing Siwak for Healthy Mouth. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.